Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waode Safini dengan akhiran MPM 127. Di sini kami memenuhi tugas UTS atau kuliah Kesehatan dan Gizi dosen pengampu Dr. Rosita Wondal SPD MPD dengan judul kami tentang manajemen dasar-dasar anak sakit. Dengan itu kami akan memperkenalkan murid kami berikutnya. Klarifikasi penyakit agar dia bisa mengetahui bahwa anak tersebut sakit dan dia memberikan obat sesuai dengan penyakit anak. Terus di sini ada 5 langkah-langkah dasar MTBS. Yang satu, pertama, pemeriksaan tanda bahaya umum. Di sini petugas perawat menanyakan kepada anak atau menanyakan kepada ibu bahwa anak tersebut dia jarang makan atau jarang minum susu. Terus kedua, penilaian keluhan utama. Penilaian keluhan utama di sini petugas memeriksa keluhan spesifik seperti batuk, sukar bernapas, diare, demam, masalah telinga atau gangguan gizi. Terus ketiga, klarifikasi dan tindakan. Klarifikasi dan tindakan di sini berdasarkan algoritma pada buku bagian MTBS. Gejala diklasifikasi untuk menentukan apakah anak perlu dirujuk atau anak perlu diberikan obat atau cukup dirawat di rumah sakit. Terus pemeriksaan pendukung. Di sini meliputi status imunisasi, status gizi, berat badan atau panjang badan, dan keluhan lain. Terus yang terakhir, konseling dan tindakan lanjut. Di sini sebagai petugas medis mengajari orang tua bagaimana cara memberikan obat yang baik di rumah kepada anak yang sakit atau pemberian makanan yang bergizi kepada anak supaya anak tersebut dia bisa sehat, serta memberikan edukasi mengenai tanda-tanda kapan harus segera membawa anak ke dokter atau tidak. Oke, itu saja. Kita lanjut ke temanku yang berikut. Proses masuknya penyakit pada diare yaitu melalui kuku. Kalau ketika kuku kita kotor, maka ada bakteri dan sarang kuman yang menyebabkan tersakit dan sehingga terjadinya diare. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang mungkin materi sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Materi selanjutnya yaitu D. Prosedur pelaksanaan manajemen terpadu balita sakit atau MTBS. Penilaian atau asesmen. Pada tahap ini, tenaga kesehatan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap balita yang mungkin meliputi 1. Identifikasi tanda bahaya umum seperti balita tidak bisa minum atau menyusut, serta balita muntah secara terus-menerus. Yang kedua, penilaian gejala utama antara lain balita batuk atau kesulitan untuk bernapas, serta balita diare. Dan yang ketiga, klasifikasi. Setelah penilaian dilakukan, tenaga kesehatan mengklasifikasi kondisi anak berdasarkan tingkat keparahan dengan sistem warna merah serta kuning. Warna merah yaitu penyakit berat, yang dimana penyakit tersebut perlu rujukan segera mungkin. Sedangkan yang warna kuning yaitu penyakit sedang, penyakit yang dimana memerlukan pengobatan di fasilitas kesehatan. Yang keempat, tindakan atau pengobatan. Berdasarkan hasil klasifikasi, tenaga kesehatan memberikan terapi sesuai standar, misalnya antibiotik, oralit, antiperiatik, dan vitamin A, serta tenaga kesehatan memberikan pertolongan prarujukan jika diperlukan. Dan yang kelima, konseling kepada orang tua atau pengasuh. Pada tahap ini,
dalam MTBS karena untuk kesehatan pada balita. Tenaga kesehatan memberikan edukasi mengenai bagaimana cara pemberian obat yang benar kepada balita serta bagaimana cara perawatan anak di saat di rumah. Dan yang terakhir, tindak lanjut atau follow up. Balita yang mendapatkan perawatan perlu dikontrol kembali sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh kesehatan. Untuk itu, balita dapat menilai report terhadap pengobatan serta memastikan tidak terjadi komplikasi terulang lagi kepada balita. Oke, baik. Lanjut, perkenalkan, nama saya Lilis Sabu dengan belakang NPM 164. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang obat yang aman bagi anak yang sakit. Contohnya yang sudah dijelaskan teman saya tadi, yaitu penyakit diare pada anak. Jadi penyakit diare, penggunaan utama penyakit diare pada anak merupakan mencegah dehidrasi dengan memberikan obat oralit. Fungsi obat oralit yaitu untuk menggantikan cairan pada tubuh anak yang terkena diare. Selain diare, ada juga obat JINS. Obat JINS berfungsi untuk mempercepat pemulihan dan mengurangi frekuensi buang air besar. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dasar-dasar manajemen anak sakit. Manajemen anak sakit merupakan upaya sistematis dalam mengenali, mencegah, dan menangani kondisi sakit pada anak secara tepat dan aman. Anak usia dini memiliki daya tahan tubuh yang belum optimal, sehingga lebih rentan terhadap masuknya penyakit melalui berbagai jalur seperti udara, makanan, dan kontak langsung.